Untuk peta tersier milik Farah ini, absen 10, lokasi bangunan sadapnya ada di elevasi yang tertinggi, yaitu di garis kontur ini, di 112,5. Sedangkan di pojok-pojok ini nggak mungkin ditempatkan bangunan sadap karena elevasinya lebih rendah, yaitu 97,4, 97,9, 107,4, dan 107,1. Jadi letak bangunan sadapnya terpaksa tidak di sudut, tapi tidak apa-apa. Asalkan nanti pembagian petanya cukup datar ya, cukup adil bagi ketiga atau keempat petanya itu. Artinya kalau memang datar ya sama-sama datar, kalau curam sama-sama curam gitu. Tadi kita hitung luasnya peta tersier adalah 35,6 hektar, sehingga dengan teori pembagian peta ini luasan antara 8 sampai 15 hektar untuk satu petak kuarter yang akan dibagi menjadi satu petak tersier yang akan dibagi menjadi kuarter-kuarter, maka petaknya Farah ini akan kita bagi menjadi 4 ya, 4. Jadi luasnya masing-masing 9 hektar. Oh, terlalu mepet ya, kita bagi 3 aja kalau gitu. Kita bagi 3. Membaginya itu bisa vertikal, bisa horizontal. Tapi yang jelas harus ada yang dibagi di posisi sadapnya ini. Seperti ini ya. Ini pembagian pertama. Kemudian pembagian kedua. Pastinya di sini ya. Gini ya, kita cek lagi luas-luasnya, kurang lebih aja. Ya, 12 hektaran. Oke. Masing-masing peta kuarter ini yang luasnya tadi berapa? 12 hektaran ya, sudah kita lihat tadi luasannya. Itu akan kita buatkan saluran kuarternya. Caranya adalah dengan mengetahui titik tertinggi dari masing-masing, sisi tertinggi dari masing-masing garis, masing-masing sudutnya ya. Jadi kalau kita lihat ini kan elevasinya 100, saya mulai dari yang paling kiri ya. Ini elevasinya 100, kemudian ini pasti lebih tinggi dari 100. Berarti kita ngairinnya dari kanan ya. Nah itu kita buatkan garis begini. Saya ngikut layernya saluran ini aja ya, 7263 ya. 7263 di sini berarti ya. Ya. Walah, ternyata dia juga tidak pakai layer. Oh, diganti pisan nih gini. Ya wes, gak apa-apa wes. Tak puas saja. Loh, keliru rek. Repot ya kalau nggak pakai layer sekalian ya. Saya gemes juga kalau nggak diganti nih. Ya, tak ganti nih wes. Layer. Skalanya aja saya yang manual deh. Nggak berubah ya skalanya ya? 0, Oh, malah 0, maksud sih? Kamu tuh ya? Nah. Oke ya, skalanya 5 ya. Ini juga berarti sama. Gini.
Kemudian satu lagi di sini. Dan di sini. Betul nggak kalau saya tempatkan saluran kuarternya ada di sisi yang tinggi ya. Jadi kalau petak kuarter yang kiri itu kita letakkan di sini, petak kuarter yang tengah kita letakkan juga di sini, karena ini kan paling tinggi kan. Di mana sadap berada itu kan paling tinggi. Kemudian yang petak tersier yang kanan saya letakkan di sini. Nah, setelah itu kita buat panah-panah untuk menunjukkan bahwa ini langsung menuju ke sawah, gitu ya. Gini ya. Ini kan panah-panahnya nanti begini. Ya. Ya, seperti ini ya posisi saluran kuarter dan saluran menuju petak-petak sawah. Kita lihat kasus punya Farah ini, bangunan sadap letaknya di sini ya. Kemudian panahnya boleh saya hilangkan, seperti yang dicontoh simbol tadi, kalau sudah di level tersier, panahnya sudah dihapus ya. Jadi kemarin saya minta untuk ngasih panah itu untuk menunjukkan bahwa lokasi sadapnya di sana. Jadi ini saya hapus saja. Dengan simbol ini kita sudah tahu bahwa ini adalah bangunan sadap ya. Oke, lalu letak saluran kuarternya sudah kita tentukan seperti simbol yang ini, saluran kuarter. Kemudian sekarang saluran tersiernya. Berarti dari sadap ini supaya bisa ke kiri kan ada saluran lagi yang dibutuhkan. Itu berarti di sini. Ini ya, layernya berapa tadi? 7263. Ya, seperti ini ya. Jadi ini adalah saluran tersier ya, belok kemari. Nah, kalau kita lihat dari bangunan sadap ini langsung ke 3 tempat ini nggak bisa ya. Jadi kita harus membuat satu petak lagi di sini. Maaf, bukan satu petak, satu saluran dari sini ke sini. Kemudian kita buat untuk membagi menjadi sebentar, mana ya? Karena letaknya di pojok dan konturnya di sini ya. Jadi kita buatkan ya. Kalau kita lihat contohnya kan begini. Jadi dari mana tadi? Dari bangunan sadap itu harus bikin saluran lagi sebelum masuk ke box. Lalu dari box ini baru dibagi-bagi lagi. Gitu ya. Jadi kita harus menentukan box tersiernya dulu. Ini saya tempatkan di sini ya. Saya coba tempatkan di sini. Jadi ini ada saluran yang kemari. Kemudian dari sini baru dibagi-bagi. Baru dibagi-bagi, sebentar, karena di pojok agak susah ya. Atau sadapnya saya geser aja, wis. Sadapnya saya geser ke sini. Boleh kan ya? Sadapnya saya geser ke sini. Lalu dari titik ini akan saya buatkan box kuarter bentuknya. Begini. Warnanya putih ya.
Berarti ini saya trim semua. Ini ya. Begini, lalu dari titik ini namanya bangunan bangunan box bagi tersier. Dari sini langsung menuju ke petak kuarter kiri, petak kuarter tengah, dan petak kuarter kanan. Sudah, seperti itu saja. Sudah selesai untuk penggambaran jaringan dengan bangunan-bangunannya. Kenapa kok harus ada bangunan lagi di sini? Karena ini yang ngelola beda. Jadi kalau kita lihat di semua kasus ya, bangunan sadap itu nggak boleh langsung bagi ke dalamnya petak tersier. Jadi harus ada satu box lagi. Karena intinya bangunan sadap itu yang mengelola adalah dinas, pemerintah ya. Sedangkan yang box tersier itu yang mengelola adalah petani sendiri. Jadi umumnya dalam satu petak tersier itu dimiliki oleh satu kelompok petani. Kalau dibagi dengan kelompok petani yang lain, maka akan ada konflik. Jadi harus dibikinkan bangunan sendiri. Sama seperti ini ya. Meskipun berdekatan, ini bangunannya harus beda antara ini dan ini gitu ya. Jadi memang sebelahan, selalu seperti itu. Ini pun juga sama. Oh enggak, ini contohnya dari beberapa tersier ya. Seperti itu untuk penempatan boxnya. Selanjutnya kita membagi menjadi kelompok rotasi ya. Karena cuma 3 petak, maka ini langsung saya bagi saja satu kelompok itu satu petak. Ini kelompok A. Kelompok B yang ini. Lalu ini kelompok C ya. Seperti itu sesuai dengan teori. Kemudian kita kasih nama untuk bangunan-bangunannya. Untuk box tersier yang simbolnya kotak tadi, itu kita beri nama T. Kemudian untuk yang bulat hitam, kita beri nama K. Urut nomornya dari hulu ke hilir, yang hulu diberi nomor kecil. Ya. Jadi ini kita beri nama, karena tersier berarti T gitu ya. T1. Nah, nggak ada tersier lagi ya, ya sudah T1 ini. Begitu. Ya, oke. Kemudian kita juga harus memberi nama dari saluran primernya ya. Ini nanti saluran primernya kita beri nama sesuai dengan tata cara penamaan saluran primer. Saya jelaskan dulu teorinya ya. Kita akan menamai jaringan irigasi yang mulai dari sungai ya, yang disebut jaringan irigasi primer ini. Nama sungainya apakah terbaca? Sungai Semek. Ya, berarti ini kita beri nama Bendung Semek ya, karena terletak di Sungai Semek. Kenapa kita beri bendung? Karena begini. Miring, apa udah. Karena kita mengikuti garis kontur ya untuk membuat saluran primernya, dan ini datar banget karena ngikutin garis kontur yang sama dengan elevasi 112. Tapi kalau kita tinggikan dengan bendung di sini, maka saluran ini akan memiliki ketinggian ya. Lalu saya beri nama saluran primernya saluran primer Semek juga ya. Dengan kode RS1. Ruas Semek 1. Gitu ya. Kemudian sampai di bangunan sadap ini, kita sebut bangunan sadapnya adalah
bangunan jadi B depannya, karena masih berada di bawah saluran semak, maka disebut bangunan semak 1. Lalu setelah disadap kemari, masuk ke kiri ya. Ini salurannya. Harusnya garisnya gede-gede kayak gini. Saya kuas dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuas dengan ini kok nggak berubah ya? Ya wis lah. Ya, seperti ini ya. Jadi kemari ini skalanya saya samakan aja biar tahu. Ya. Kemari belok, kemudian ke atas sampai disadap yang punya atas kiri ya. Nah, ini kita kasih nama. Karena masih terletak di semak 1, berarti namanya juga tetap semak, tapi jadi BS2. Ini ya. Kemudian ruasnya juga karena sudah melalui bangunan baru, maka nama salurannya juga harus baru. Ini jadi namanya adalah RS2. Gini ya. RS1, BS1, RS2, BS2. Gitu. Kemudian yang ke kanan, nah ini karena yang satu lagi ini mengarahnya ke kanan, seperti yang garis serong ini, dan disadapnya di sini, maka karena sudah ada percabangan, kita lihat contoh kasus ya, seperti ini kan juga bercabang ini ya. Dari RM1 ke RM2 itu dicabangkan menjadi Kedaung. Namanya berubah kalau sudah bercabang. Ya, enggak boleh dikasih nama Makawa lagi. Harus ganti nama sesuai dengan desanya. Ini disebut sebagai Kedaung. Gitu ya. Kita harus cari nama baru ya untuk yang ke kanan. Ini karena merupakan cabang. Adakah nama desa di sini yang bisa kita adopsi? Ngunut gitu ya, kita kasih nama Ngunut. Jadi karena cabang maka kita sebut sebagai saluran sekunder. Saluran sekunder Ngunut, karena namanya saluran sekunder, jadi kode bangunannya pun juga harus ganti. Ini jadi bangunan Ngunut 1, gitu ya. Kemudian nama ruas salurannya jadi ruas Ngunut 1 yang kecil pendek ini. Kemudian yang di sini jadi ruas Ngunut 2. Kemudian bangunan yang kanan atas, karena lanjutannya masih dari Ngunut, maka kita beri nama bangunan Ngunut 2. Itu ya. Saya akan membuat saluran pembuang ya. Untuk itu saya coba pakai layer yang hijau. 5214 dengan simbol garis dash. Sebentar ya, saya ada telepon ya.
Halo, halo. Oke, bentar ya. Saya stop share dulu ya. Baik ya. Kita lanjutkan untuk saluran pembuang. Untuk petak yang A, karena yang tinggi letaknya di kiri, jadi ini adalah saluran pembawa, maka pembuangnya harus di sisi yang berlawanan, yaitu di A bagian kanan. Ini sudah saya gambar pakai garis hijau, simbol putus-putus ya. Kemudian sekarang untuk petak yang B. Karena tingginya ada di kanan, maka rendahnya ada di kiri. Jadi pembuangnya letaknya di sini. Yang C pun demikian, pembuangnya letaknya di kiri. Lalu, kita akan rencanakan membuang kemana ini satu petak tersier ini. Yang sungai paling dekat ya ada di kiri ya. Jadi langsung kita buang sebagian ke kiri, sebagian ke kanan. Seperti itu. Jadi ini saya hubungkan pembuangnya di sini. Dan membuang langsung ke sungai ini. Kemudian yang kanan ini kalau kita buang ke kiri kurang efisien ya, karena ada sungai di tengah-tengahnya itu berarti boleh kita buang langsung kemari. Nggak bisa ya, lebih tinggi ya. Harusnya ke kanan. Saya lihat dulu elevasinya ya. Ini 100 tahun 87. Oh bisa. Bisa saya buang kemari ya. Gini. Ya, seperti ini untuk tata letak saluran pembuang. Begitu. Jadi untuk saluran yang primernya, ini nggak perlu kita siapkan pembuangnya. Kita cukup membawanya aja sampai ke sadap masing-masing mahasiswa. Untuk pembuangnya kita rancang untuk level tersier saja. Setiap petak tersier, petak kuartil harus punya pembuangan langsung ke sungai besar, gitu saja. Ya, gampang toh yang untuk membuang. Petaknya ada kiri, tengah dan kanan. Ini saya beri nama apa tadi? A ya. Kemudian B, kemudian C. Oh maaf, terbalik. C, B, dan A. Ya, lalu ada satu bangunan sadap di sini yang mengalir ke A, kemudian kemana? A sama B langsung. Boleh kan ya saya buat seperti ini kan? A ke B langsung, lalu sebentar. A ke B. Oh ya langsung berarti ya. A ke B dan ke C. Jadi nggak ada percabangan memang dari A ke B langsung ke C. Seperti ini. Kita tinggal kasih nama saja. Ini disebut sebagai tersier 1. Kemudian sebelum tersier 1 itu ada bangunan sadap ya. Betul nggak sih? Oh, bagi sadap. Berarti bundarannya 2, titiknya 1. Ini ya.
Ini ya, maaf miring-miring ya. Seperti itu untuk standarnya. Ya, sudah selesai berarti. Nanti jadi kelompok rotasinya jadi seperti ini. Ini jadi kelompok tersendiri. Kalau misalnya petanya banyak ya bisa jadi beberapa kelompok rotasi ya. Bisa jadi ya. Ini maaf ya saya nggak pakai layer. Gampang-gampangan aja. Kalau satu kelompok rotasi berarti A itu sendirian, B sendirian, C sendirian. Ya. Sudah sampai di sini materinya. Ada yang mau ditanyakan?